Lalu apakah Amrabat mau jadi cadangannya Brozovic? Menurut gue mau. Karena apa? Jumlah pertandingannya Inter kan banyak. Masih main di Liga Champion, main di Copa. Kebutuhan akan rotasinya lebih besar dibandingkan dia bertahan di Fiorentina. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewet ini Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gue masih dalam rangka, masih nyesel banget kita seri lawan Torino. Tetapi sejujurnya gue masih optimis sih. Selama ya, catatannya adalah kita nggak kehilangan poin lawan Fiorentina dan Juventus. 2 pertandingan berikutnya nih. Atau setidaknya poinnya sama lah. Ketika Milan seri, kita seri. Misalkan apa-apa kalah ya Milan sama Napoli kalah gitu ya. Selama 2 pertandingan ini kita aman, nggak makin jauh jaraknya, syukur-syukur malah bisa ngebalap. Menurut gue aman, karena 5 pertandingan terakhirnya Milan lebih parah. Lawannya lebih berat, jadi kalau ujian nih di 11 pertandingan sisa dari kemarin, kita lebih dulu dapat lawan susah, Milan belakangan. Tapi, memang nih, trikinya adalah Milan suka banget lawannya berat. Kalau lawannya berat, dia mainnya lebih bagus. Ketika lawan yang mudah, mereka jadi lebih mainnya malah jelek. Itu sih sebetulnya yang menjadi pemikiran tersendiri. Betul, gue optimis bahwa lawan-lawan kita memang lebih sulit dulu nih di awal. Selebihnya kita jadi lebih mudah setelah 2 pertandingan. Nanti lawan Juve, lawan berat kita tinggal Roma. Tetapi nanti kalau Napoli 5 pertandingan terakhir ada Sassuolo, ada Atalanta. Wah, berat-berat, mereka juga akan lawan Torino kalau nggak salah. Tapi yang hari ini mau gue bahas adalah kita kerap kesulitan ketika Brozovic absen. Barella absen waktu lawan Liverpool 2 kali pakai Vidal bagus. Kita seingat gue juga pernah beberapa kali main gak pakai Hakan, aman-aman aja. Tetapi ketika Brozovic absen, udah benar-benar kita gak punya pemain yang bisa seperti itu. Gagliardini, Vecino gak punya visi bermain visi menyerang seperti Brozovic. Bahkan Barella pun gak punya visi mengalirkan bola seperti Brozovic. Beda banget. Cara bertahannya juga, pressingnya, membuka ruangnya. Ingat banget kemarin Vecino udah kayak orang gak jelas gitu ya, gak lari membuka ruang. Yang jadi pemikiran kemudian, pemain-pemain yang diincar musim depan itu Scamacca penyerang, Fratesi yang lebih tipikal kayak Barella mungkin buat gantiin Vidal. Terus siapa lagi pemain-pemain yang diisukan dekat ke kita. Tapi belum ada nih isu untuk pengganti Brozovic. Bahkan Brozovic aja kontraknya belum juga diperpanjang. Ini yang membuat sangat menyeramkan. Nah, siapa kira-kira kalau musim depan Brozovic akhirnya perpanjang kontrak dan kita harus cari pemain pelapisnya Brozo, menurut teman-teman siapa? Menurut gua ada 2 pemain yang paling dekat. Pertama tentu saja Ogome yang sekarang bermain di Liga Prancis ya, di Brest sama dengan Satriano. Satriano jadi pemain terbaik dia? Jadi pemain terbaik Brest bulan ini ya, dia udah nyetak 3 gol soalnya. Di Liga Prancis sendiri si Brest ini ada di posisi 13, ada di peringkat 13. Terus Ogome sudah bermain 17 kali, cukup banyak menurut gua nih. Untuk ukuran pemain usia 20 tahun, si Ogome masih 20 tahun. Tingginya 185, gue juga udah ngeliat beberapa kali main, emang Brozovic banget sih, regista gitu ya. Tapi usianya 20, sayang banget kalau dia musim depan ke Inter cuma jadi cadangan. Menurut gue ya udah dah dipinjemin dulu aja si Ogome itu. Dan menurut gue sih lebih pas Sofyan Amrabat sih. Waktu kemarin di bursa musim dingin sempat diisukan akan ke Inter, ditukar sama Vecino, tapi akhirnya gagal. Dan gaya permainan Amrabat gue beberapa kali ngeliat dia persis banget kayak Brozovic. Dia defensive midfielder yang suka buka ruang untuk pemain-pemain lain supaya passing ke dia bisa ngumpan, mainnya elegan gitu ya. Dia dari Maroko, tingginya 185, ya udahlah pas lah. Menurut gua Amrabat emang sebetulnya gaya permainannya paling cocok, dan lebih lagi di Fiorentina sama Italiano dia nggak kepake, gaya permainannya nggak sesuai dengan keinginan Italiano. Sejauh ini si Amrabat sudah bermain 14 kali, ini 13 kali itu semua dari pemain pengganti. 3-nya main dari awal tuh cuma 3 kali. 1 gol doang dan gak ada assist. Musim sebelumnya dia mainnya selalu bagus, sekarang lagi gak dapat tempat. Makanya pas banget menurut gua Amrabat dari segi kematangan, gaya bermain cocok banget untuk jadi pelapisnya Brozovic. Kasihan kalau Ogome
Dia masih terlalu muda, sayang banget buat buang-buang waktunya dia kalau dia jadi cadangan, ntar malah nggak berkembang. Kalau menurut teman-teman gimana? Milih Ogome atau Amrabat, atau punya ide lain teman-teman? Silakan di kolom komen punya siapa pandangan teman-teman yang mungkin lebih banyak ngelihat pertandingan dibandingkan gue. Nanti gue cari tahu, gue bahas, gue coba bandingkan. Sekali lagi gue lebih milih Amrabat karena gaya permainannya, usianya, kemapanannya lebih pas gitu ya untuk ganti pelapisnya Brozovic. Kalau Ogome terlalu muda. Lalu apakah Amrabat mau jadi cadangannya Brozovic? Menurut gue mau. Karena apa? Jumlah pertandingannya Inter kan banyak, masih main di Liga Champions, main di Copa. Kebutuhan akan rotasinya lebih besar dibandingkan dia bertahan di Fiorentina, dan kita punya pemain-pemain yang bisa kita tawarkan untuk Fiorentina seperti Vecino. Kalau gue baca nih Radu Pinamonti itu bakal jadi pemain yang akan ditukarkan dengan Bremer. Ya sih, soalnya kan Torino mau kehilangan si Belotti, jadi dia pasti butuh penyerang. Tapi gue nggak tahu siapa yang akan gantiin Bremer. Semoga kita juga punya solusi itu, karena pasti Torino nyari juga penggantinya Bremer siapa. Oke deh, gue cuma mau bahas ini aja, masih belum bergairah baca-baca berita tuh, kayak aduh masih malas banget. Apalagi sekarang yang lagi banyak dibahas adalah tentang itu Ranocchia yang nge-foul si Belotti, sampai dibilangnya VAR-nya berulang kali ngomong si Rano nyentuh bola. Wah, di Twitter gue tuh orang-orang pada ngejek-ngejek Inter tuh kan lu dibela wasit ya, lagi sekali-sekalinya ada keputusan wasit menguntungkan Inter di bahasa 1000 malam. Itu Juve Milan berapa kali diuntungkan wasit, kita juga ya udah biasa banget. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman yang sering komen. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.